Selamat pagi pendengar, senang sekali masih di 107,5 PRFM News Channel menemani ruang dengar Anda. Dan tentunya pagi ini janji kami adalah tertunaikan sudah ya, yaitu kita akan talk show sama-sama bersama dengan rekan perpajakan terkait dengan tema kita hari ini, yang saya yakin ini masih banyak pertanyaan dari Anda. Ini gimana nih kalau masyarakat yang terdampak COVID-19, ada fasilitas tidak sih yang akan diberikan oleh rekan-rekan perpajakan? Nah, untuk menjawabnya, kita akan bersama-sama menyapa Kasih Pengawasan dan Konsultasi 2 KPP Pratama Bandung Cibenying. Ada Pak Heri Widianto yang akan menjelaskan selengkapnya pada Anda hingga 1 jam ke depan. Kita sapa ya. Baik, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Teh Alexa. Selamat pagi pendengar PRFM. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Teh Alexa, juga sehat kan? Sehat Pak. Tapi kalau PRFM memang tetap kerja ya Pak ya. Kerjanya langsung di studio ya. Mewakili semua pendengar PR lain. Alexa tidak dari rumah nih Teh? Enggak Pak, di studio. Pak Heri di work from home ya Pak ya? Ya kebetulan hari ini saya lagi work from home. Oke. Dan ini memang pendengar PR juga bukan berarti teman-teman perpajakan yang work from home artinya pelayanan pajak berhenti, karena pelayanan pajak mah lanjut terus ya Pak Heri? Ya betul. Jadi memang kantornya saja yang secara fisik tidak menerima wajib pajak, tetapi untuk layanan kami tetap membuka saluran layanan melalui online, kemudian juga konsultasi dan yang lainnya juga kita lakukan melalui saluran-saluran yang tidak memerlukan physical ini ya, tatap muka langsung ya, istilahnya. Jadi ya secara online kita masih membuka layanan gitu Mbak. Jadi jangan khawatir nih untuk Anda pendengar PR yang mau tanya-tanya terkait dengan kira-kira apa aja sih fasilitas yang akan Anda dapatkan untuk warga terdampak COVID-19, masih silahkan terus jalan, tanyakan saja, atau mau langsung diskusi nanti di beberapa menit terakhir kita talk show juga boleh sampaikan di line SMS WhatsApp 081 881 1075 atau telepon langsung di 022 422 1075. Tema kita hari ini menarik Pak Heri, masih kayaknya lanjutan dari yang minggu-minggu lalu ya, sejak kita kena pandemi. Ini banyak masyarakat juga yang tanya apa saja sih keringanan atau fasilitas yang akan diberikan oleh rekan-rekan perpajakan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang PMK 28 PMK 03 tahun 2020, yaitu pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Ini sebetulnya latar belakang dan juga latar belakang dulu deh. Saya pengen tanya sih Pak Heri, kenapa sih sampai ada inisiatif untuk ada pemberian fasilitas untuk para wajib pajak? Ya, karena memang jadi pemerintah merasa bahwa ini memang kejadian yang sangat luar biasa, sehingga untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita merasa pemerintah melalui fasilitas perpajakan merasa perlu untuk memberikan fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi ini. Jadi untuk mendukung ketersediaan misalnya obat, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya, maka dari sisi perpajakan dirasa perlu untuk memberikan fasilitas yang seyogyanya bisa mempercepat atau mempermudah mungkin dalam hal pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan untuk penanganan pandemi ini. Oke, jadi artinya ini memang sudah ada niatan baik, latar belakangnya sudah jelas gitu ya Pak. Ini pasti nanti juga pertanyaan selanjutnya memang siapa saja sih Pak yang dapat fasilitas ini? Oh iya, betul. Jadi fasilitas ini memang diberikan kepada ada, kita sebut sebagai pihak tertentu yang mendapatkan fasilitas dari insentif atau fasilitas perpajakan yang tercantum dalam PMK 28 ini, yaitu badan atau instansi pemerintah. Yang disebut pihak tertentu itu ada 3, yaitu badan atau instansi pemerintah, kemudian rumah sakit, ya, terutama yang rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID,
dan kemudian pihak lain. Jadi ada pihak lain juga yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Jadi ada kurang lebih 3 pihak yang disebut pihak tertentu yang mendapatkan fasilitas dalam PMK 28 ini, Teh. Oke, jadi nanti kalau misalnya sudah dapat, mungkin ada barang dan jasa tertentu gitu, Pak, yang jadi bahan perhatian yang dapat fasilitas. Memang barang dan jasa apa nanti yang mendapatkan fasilitas ini? Oh iya, jadi karena memang yang diatur tadi memang pihaknya itu adalah subjeknya, kemudian apa nih yang dapat fasilitas geledeknya itu seperti apa? Jadi terdiri dari barang dan atau jasa. Barangnya ya terutama kita mungkin sudah bisa menebak juga untuk menangani pandemi COVID ini bisa jadi terdiri dari obat-obatannya, kemudian vaksin kalau nanti memang sudah ada vaksin yang bisa untuk mencegah COVID-19 ini, lalu peralatan laboratoriumnya juga, peralatan pendeteksinya mungkin yang sekarang lagi trending ini alat swab atau rapid testnya itu, kemudian alat perlindungan dirinya bisa jadi terdiri dari masker atau hazmat dan lainnya, kemudian peralatan untuk perawatan pasien dan ada juga peralatan pendukung lainnya, serta itu dari barang-barangnya ya Teh ya. Kalau umpamanya jasanya ada yang terdiri dari jasa konstruksi, kemudian jasa konsultasi juga ada, jasa teknik, jasa persewaan, dan juga ada jasa pendukung lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi artinya barang dan jasa ini ada yang jadi di list ya Pak ya. Tapi kalau misalnya di luar itu artinya gimana Pak Heri? Ya, kalau umpamanya di luar itu nanti akan ditelah lagi apakah itu bisa dimasukkan peralatan pendukung lainnya atau tidak, atau nanti itu bisa nggak masuk ke jasa pendukung lainnya, karena kalau umpamanya memang tidak tidak diberikan guideline nanti kita agak ini juga bingung juga kalau umpamanya tiba-tiba ini saya beli barang nih, barangnya apa, mobil Mercy, kita nanti mikir juga sedan lagi, sedan ini diperlukan dalam rangka penanganan wabah, dan nanti kan tapi itu mungkin ya debatable juga ya Mbak ya. Iya, betul. Itu. Ini untuk mengantar bahan-bahan perlindungan diri gitu, kayak masker gitu Pak, atau alat swab. Nah itu untuk peralatan pendeteksi itu juga jadi bingung ya. Kalau guideline semua itu di mana Pak Heri kita bisa akses? Kenapa Mbak? Kalau untuk guideline lain-lain gitu kan, ini sudah ada listnya ya, barang, jasa gitu, terus bentuknya yang seperti apa, dapat fasilitasnya. Ini guideline semua bisa diakses di mana nih pendengar PR? Oh iya, kalau untuk peraturannya sendiri nanti bisa diakses di website di halaman pajak.go.id. Garis miring COVID-19, atau nanti di googling juga pajak.go.id, nanti bisa terhubung dengan website pajak.go.id. Dan peraturan lengkapnya di PMK 28 juga nanti bisa bisa diakses di sana. Bisa diakses di sana, dilihat ya Pak ya, listnya apa saja betul nih kira-kira yang cocok dengan Anda. Tapi kalau misalnya Anda masih bingung gitu, kayak tadi beli mobil Mercy kata Pak Heri, tapi itu katanya untuk mengantar peralatan pendeteksi atau pelindung diri gitu ya, itu gimana? Nah ini bisa coba ditanyakan langsung barangkali ya Pak Heri ya? Ya, baik-baik. Oke. Baik Pak Heri, ini juga dari tadi kita ngobrol tentang fasilitas terus ya, kita cuman baru ngobrol objek dan subjeknya. Nanti kita setelah ini akan coba ini deh bahas langsung sebetulnya apa saja sih bentuk-bentuk fasilitas yang akan didapatkan oleh barang dan jasa dari 3 subjek tadi. Tapi kita jeda dulu ya Pak ya.
Baik-baik, Mbak. Oke, usai jeda nanti kita kembali pendengar PR. Anda yang mau bergabung silakan bisa menyampaikan diskusi dari sekarang biar nanti semua terbahas sampai pukul 9 ya. Bersama dengan Kasih Pengawasan dan Konsultasi 2 KPP Pratama Bandung Cibenying ada Pak Heri Widianto yang bahasanya masih untuk beberapa barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini. Nanti akan ada fasilitas pajak ya terhadap barang dan jasa tersebut. Usai jeda nanti kami kembali pendengar, tetap bersama kami. PRFM News Channel. Baik, kembali lagi pendengar bersama dengan Kasih Pengawasan dan Konsultasi 2 KPP Pratama Bandung Cibenying, Pak Heri Widianto. Masih pembahasannya terkait dengan pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Langsung saja kita sapa kembali Pak Heri. Lanjut ya Pak ya. Mari, Mbak. Oke, ini akhirnya sampai juga nih ke pertanyaan ini. Pendengar PR pasti ingin tahu memang fasilitasnya apa sih yang akan diberikan oleh barang dan jasa tadi yang disebutkan oleh Pak Heri itu? Oh iya, jadi fasilitas yang kita berikan karena memang ini kantor pajak, jadi ya berupa fasilitas perpajakan tentu saja ya Mbak ya. Jadi ada secara garis besar ada dua fasilitas yang diberikan, yaitu berupa insentif PPN dan juga insentif PPH. PPN adalah pajak pertambahan nilai, kemudian PPH adalah pajak penghasilan. Jadi ada dua itu poinnya yang di fasilitas yang diberikan. Lalu nanti PPH-nya PPH apa saja, nanti akan ada cabangnya lagi karena kalau PPN cuma satu. Dan PPH apa saja, jadi nanti ada PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Kemudian pasal 22 ada pasal 22 dalam negeri dan juga pasal 22 impor. Sedangkan PPN, nah jadi nanti ada PPN impor dan PPN dalam negeri lah istilahnya. Yang impor. Jadi ada dua istilahnya dua bagian besar terdiri dari PPN dan PPH. Lalu nanti PPN ada PPN impor dan PPN dalam negeri. Kemudian PPH ada PPH 21, 22, 23. 22 ada PPH 22 impor dan PPH 22 dalam negeri. Nah, nanti kita bahas satu-satu apa aja sih PPN-nya atau apa aja sih PPH-nya. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dimulai dulu dari PPN barangkali ya Pak ya. PPN kira-kira apa aja sih memang yang nantinya dapat fasilitas, bentuk fasilitasnya bagaimana gitu. Baik. Jadi dalam kondisi sekarang ini tidak menutup kemungkinan ada barang-barang atau jasa yang harus didatangkan dari luar negeri. Impor begitu ya. Untuk mendukung penyediaan barang dan jasanya itu, kita memberikan fasilitas yaitu berupa atas impor barang kena pajak oleh barang kena pajak yang merupakan objek PMK oleh pihak tertentu, ya, 3 pihak tadi itu tidak dipungut PPN. Kemudian yang kedua, atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tercantum dalam objek PMK 28 oleh pengusaha kena pajak kepada pihak tertentu, PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi di sini kata kuncinya adalah pihak tertentu tadi yang terdiri dari 3 pihak, impor dan juga PPN dalam negeri. Itu kalau impor tidak dipungut PPN, kalau yang dalam negeri PPN-nya ditanggung pemerintah. Itu dulu untuk yang PPN ya Mbak ya. Untuk yang PPH gimana Pak? Nah ya, kemudian kita beralih ke PPH nih. Jadi
untuk fasilitas insentif yang berupa PPh, ini yang masih kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa tadi. Jadi kalau umpamanya impor, itu ada 2 jenis, nanti dipungut PPN dan juga PPh 22. Nah, jadi untuk pihak tertentu yang melakukan impor barang yang merupakan objek PMK 28, itu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh 22 impor. Kemudian pihak tertentu juga yang melakukan pembelian barang atau barang yang merupakan objek PMK diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22. Ini untuk yang dalam negeri. Kemudian nah, untuk pasal 21 nih. Jadi wajib pajak atau orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa yang tercantum dalam PMK 28 diberikan juga pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21. Dan yang untuk PPh pasal 23 ini mirip-mirip 21 tapi untuk badan ya. Jadi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu, pihak yang 3 tadi, atas jasa, dan jasa-jasanya harus tercantum di PMK 28 tadi, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23. Jadi semuanya untuk pasal 21 dan 23 ini diberikan pembebasan dari pemotongan. Jadi sejatinya apabila wajib pajak itu memberikan jasa kepada pihak lain, ketika dia memperoleh penghasilan itu otomatis langsung dipotong oleh yang memberikan uang atau memberikan imbal atas jasanya itu. Tapi di PMK 28 ini diatur bahwa atas jasa yang diberikan dalam rangka insentif COVID-19 ini diberikan pembebasan dari pemotongan, jadi tidak dipotong secara langsung seperti itu. Iya. Oke, jadi itu sebetulnya PPN dan PPh ini memang Anda harus lihat dulu kira-kira fasilitas apa yang Anda bisa coba pakai. Kemudian ini juga nampaknya masyarakat harus mengajukan ya Pak ya, atau memang dari pajaknya menginformasikan satu persatu? Nah, jadi gini. Pada dasarnya ketika wajib pajak ini tentu saja nanti kita pastikan yang bisa memperoleh fasilitas ini adalah yang sudah mempunyai NPWP. Jadi kadang-kadang, waduh saya punya pengen fasilitas ini. Nanti kita cek dulu udah punya NPWP belum. Jadi sudah berstatus sebagai wajib pajak belum, seperti itu. Kemudian nanti ketika wajib pajak itu kemudian dia memberikan jasa atau layanan yang kebetulan merupakan objek dari PMK 28 ini, nanti dia bisa dengan kontuk 21 dia bisa secara otomatis mendapatkan fasilitas atau pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 ini. Jadi kalau untuk PPh pasal 21 pembebasan diberikan tanpa surat keterangan. Kalau umpamanya PPh pasal 23 memang harus meminta surat keterangan bebas dulu, baru nanti oleh si pemberi kerjanya atau pemberi proyeknya itu tidak dipotong pasal 23 seperti itu. Dan memang untuk fasilitas ini dari sejak bulan April sudah disosialisasikan ya melalui saluran sosialisasi yang ada, terutama saluran sosialisasi online untuk bisa terinformasikan sehingga wajib pajak bisa memanfaatkan fasilitas ini secara optimal seperti itu, Mbak. Oke. Ini mulai berlaku April kemarin ya Pak ya, berarti? Ya. Ini sampai sampai kapan nih bisa diundangkannya itu bulan
Saya cek dulu biar nggak salah tanggal. 6 April, Mbak. 6 April ya. PMK 2 ya. Itu sampai kapan kita, misalnya ada yang mau mengajukan juga nih Pak, meskipun dia udah lihat fasilitasnya, ini harus gimana Pak? Apa yang harus dilakukan kalau sudah pengen mendapatkan fasilitas itu? Sudah secara otomatis gimana? Untuk yang fasilitas PPN, PPN impor, ini bisa dinikmati langsung, tanpa harus mengajukan gitu ya? Surat keterangan bebas. Jadi nanti tinggal pada saat penyerahannya ini pada fakturnya nanti tinggal dibuatkan keterangan khusus, kemudian pada saat kaitannya dengan PPN ini yang melakukan impor tentu saja PKP ya, pengusaha kena pajak. Jadi nanti PKP-nya tetap wajib membuat faktur pajak, cuma di fakturnya itu diberikan keterangan khusus, yaitu PPN ditanggung pemerintah berdasarkan PMK 28. Nah, kemudian PKP-nya nanti juga harus membuat SSP atau cetakan kode billing. Nah, nanti di situ juga diberi catatan khusus atau cap atau tulisan khusus PPN ditanggung pemerintah X PMK 28. Nah, nanti berdasarkan itu pengusaha yang melakukan impor atau melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tercantum dalam PMK 28 ini bisa mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Tapi kemudian ada syarat lanjutannya nih Teh. Setelah mendapatkan fasilitas ini tetap ada harus PKP-nya ini harus membuat yang namanya laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Jadi ini sebagai alat kontrol kita juga, dia memanfaatkan fasilitas ini, jadi dia juga harus memberikan laporan tentang realisasi pemanfaatan insentif ini. Seperti itu. Laporannya ini harus berapa bulan sekali Pak? Ya, jadi periode berlakunya PMK ini diberikan dari masa April sampai dengan September 2020. Jadi dalam rentang masa itu PMK ini berlaku atau fasilitas insentif ini bisa diberikan. Nah, untuk pelaporannya nanti bisa dilakukan laporan SSP dan cetakan kode billing yang tadi itu bisa disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama 20 Juli 2020. Nah, ini untuk masa April sampai dengan Juni, April, Mei, Juni, 3 bulan pertama ini nanti dilaporkan 20 Juli di 2020, kemudian tadi kan dari April sampai September ya, untuk masa berikutnya dari Juli September ini harus dilaporkan pada tanggal 20 Oktober di tahun 2020. Nah, di aturannya disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar, tapi sekarang memang sudah diarahkan lewat DJP online. Jadi memang nanti lewat DJP online dilaporkan oleh PKP atau wajib pajak. Nah, nanti kami di KPP atau sekarang ini di rumah, nanti kita ngecek, oh ternyata wajib pajak yang memanfaatkan ini sudah melaporkan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintahnya ini. Oke, baik. Jadi itu sudah jelas ya pendengar PR, dan semuanya ini bisa coba Anda akses, bisa Anda coba selesaikan administrasi lain-lainnya ini secara online, tadi disampaikan juga ya. Ya, betul. Kita jadi alhamdulillah juga nih Mbak, Teh, sudah sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai melakukan udah mulai menggeser. Jadi layanan seperti pelaporan itu sudah, terutama SPT ya, SPT tahunan sudah kita geser ke layanan online, sehingga pada saat kita sekarang ini harus physical distancing, social distancing, kita sudah memiliki saluran untuk melakukan pelaporan secara online. Jadi
kita tetap upgrade secara bertahap. Kalau dulu fasilitas pelaporan yang ini belum ada, nah kemarin sudah dibuat untuk fasilitas laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah ini secara online juga, seperti itu. Oke, baik. Anda silahkan bisa langsung saja ke pajak.go.id tadi ya Pak ya, pajak.go.id untuk akses laman resminya DJP Pajak pendengar, Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian juga untuk yang ingin tahu sebetulnya apa saja yang dapat fasilitas, ataupun mungkin kemarin kalau minggu kemarin kita bahasnya tentang keringanan ya Pak ya, yang dapat keringanan itu semua bisa Anda coba cek juga di laman resminya www.pajak.go.id. Mungkin minggu lalu keringanan itu yang PMK 44 mungkin ya. Betul Pak, yang baru diupdate ya katanya ya. Kemarin udah diupdate, diperbanyak katanya kira-kira bidang apa saja yang terdampak masyarakat yang terdampak usahanya oleh COVID-19 ini. Kalau sekarang diberikan sebuah fasilitas untuk barang dan jasa tertentu tadi ya Pak ya, yang ada hubungannya dengan macam-macam. Tadi kita sudah jelaskan nih, pendengar PR yang mungkin baru saja bergabung, nanti mudah-mudahan di akhir kita bisa review bersama ya Pak ya. Iya, baik. Oke. Kita jeda dulu sejenak Pak, nanti usai jeda kita akan coba sapa beberapa pendengar PR yang ingin ikut bergabung. Kita tahan dulu ya Pak ya. Oke. Ya, baik. Pendengar PR dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Pak Heri Widianto. Beliau ini adalah Kasih Pengawasan dan Konsultasi 2 KPP Pratama Bandung Cibenying. Kita masih bahas sama-sama terkait dengan pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ya. Yang dimana nanti ada beberapa fasilitas yang diberikan ini, diantaranya disampaikan tadi oleh Pak Heri yang ada hubungannya dengan pelayanan jasa barang ataupun jasa yang berhubungan dengan COVID-19 ya. Nanti saya coba cek lagi deh catatannya. Apa saja itu? Tadi ada barang itu berupa obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi COVID-19, kemudian peralatan pelindung diri COVID-19, peralatan untuk perawatan pasien, dan atau juga peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan itu perlu sekali untuk penanganan pandemi COVID-19. Kalau jasanya ini ada jasa konstruksi, konsultasi teknik dan manajemen, kemudian persewaan, dan atau pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Ini kan luas ya, lengkapnya coba Anda bisa coba cek di pajak.go.id, laman resmi DJP Direktorat Jenderal Pajak, atau lengkapnya juga Anda bisa coba telepon langsung deh ke PRFM atau sampaikan pertanyaan Anda di PRFM dalam talk show pagi ini. Line SMS WhatsApp-nya terbuka 081 881 1075 atau telepon di 022 422 1075. .7,5 PRFM News Channel, pendengar PR dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bergabung di PRFM pada kesempatan pagi ini. Baik, 44 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita masih terhubung bersama dengan Kasih Pengawasan dan Konsultasi 2 KPP Pratama Bandung Cibenying, ada Pak Heri Widianto. Kembali kita sapa. Baik, Pak Heri, kita lanjut ya Pak. Baik, Mbak. Oke, Anda yang mau bergabung silakan saya undang 081 881 1075. Telepon di 022 422 1075. Pak Heri, mungkin bisa diinformasikan lagi untuk pengajuan surat keterangan bebas untuk fasilitas pembebasan PPh yang pasal 22 dan pasal 23 ini gimana sih caranya? Silakan Pak Heri. Oh ya, baik. Tadi sudah sempat dibahas tentang bagaimana cara mendapatkan insentif ini. Jadi mungkin kita ulas lagi. Untuk PPN bisa langsung dinikmati tanpa harus mengajukan surat keterangan bebas. Tapi untuk PPh pasal 22
SKB-nya dapat diajukan di DJP online, yaitu melalui menu. Di DJP online itu ada menu yang namanya Info KSWP. Kemudian nanti bisa dipilih untuk fasilitas PPH pasal 22 dan PPH pasal 22 PMK 28. Jadi nanti ketika wajib pajak mengajukan, nah nanti di situ akan dapat pemberitahuan atau notifikasi itu ya Pak ya. Wajib pajak tinggal mengajukan bahwa dia mau mengajukan SKB PPH pasal 22 seperti itu. Nah, jadi demikian juga untuk PPH pasal 23. Jadi nanti wajib pajak juga bisa mengajukan SKB PPH pasal 23 di DJP online, sama juga melalui menu info KSWP. Nanti kalau tadi dipilih PPH pasal 22, sekarang dipilih PPH pasal 23, kemudian nanti wajib pajak mengajukan. Kalau untuk pasal 21, nah pembebasan ini bisa diberikan tanpa surat keterangan bebas. Nah, gitu saja. Ini Pak Heri, ada kemungkinankah tidak diterima atau semua yang diajukan ini pasti diterima? Ya, kalau umpamanya memang yang 22 dan 23 ini, selama nanti di situ dicantumkan bahwa wajib pajak atau wajib pajaknya ini mencantumkan pasal 22 atau 23-nya itu, dan emang sesuai, SKB-nya nanti akan langsung keluar seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya simpel saja kalau memang ikuti prosedur gitu ya Pak ya. Kalau ingin diajukan ya ajukan dulu saja. Apakah nanti verifikasinya diterima atau enggak, itu ada lagi ya Pak ya surat pemberitahuannya. Kemudian juga tadi sempat dibahas sedikit oleh Pak Heri terkait dengan laporan ya Pak. Jadi sebelum masa berakhirnya selesai, kita harus lapor bulan Juli tadi ya Pak ya. Iya. Okay. Untuk 3 bulan pertama, pelaporannya 20 Juli. Kemudian untuk 3 bulan berikutnya pelaporannya dilakukan di 20 Oktober 2020. Jadi untuk yang berakhir masa Juni nanti dilaporkan pada 20 Juli. Yang berakhir masa September dilaporkan di 20 Oktober seperti itu. Alexa. Ini ada format laporan khusus nggak sih Pak? Atau kita memang harus diunduh dulu, atau kita langsung pakai format laporan dari perusahaannya masing-masing? Oh ya, ada standar format pelaporannya. Kebetulan di PMK-nya sendiri sudah dibuatkan format standarnya. Jadi bisa kalian mengunduh di PMK 28-nya, di lampirannya itu terdapat format laporan terdapat format laporan realisasi pajak pertambahan nilai atau format laporan realisasi yang lainnya untuk PMK 2 fasilitas insentif PMK 28 ini. Seperti itu. Okay. Jadi nanti tinggal ditiru aja formatnya, kemudian nanti dilaporkan. Ini kalau di tengah-tengah periode nih Pak, biasanya kalau Juli, kalau akhir periode biasanya pada ingat gitu ya, oh ini udah mau selesai nih dibuat laporannya. Kalau tengah-tengah nih kadang suka lupa mungkin pendengar PR ya. Ini biasanya apa, ada sanksi atau gimana Pak kalau misalnya nggak sempat untuk melaporkan di bulan Juli? Oh gitu. Setelah dapat fasilitas gitu ya, karena ini ya udahlah, kondisinya udah dapat fasilitas, kondisinya lagi riweuh gitu, banyak yang kerja di rumah gitu ya Pak ya, nggak sempat memenuhi laporannya, ini gimana Pak? Jadi memang kita tetap upayakan ya nanti dengan terutama dengan sosialisasi seperti ini, dan juga nanti sosialisasi lainnya, dan kita tetap mengharapkan bahwa wajib pajak bisa melaporkan. Jadi memang paling lambat itu 20 Juli. Juli jadi ya. Semoga saja
sebelum berakhir 20 Juli atau pada tanggal 1 Juli itu sudah bisa mulai melaporkan, karena ini kita mengharuskan wajib pajak yang menerima fasilitas ini untuk bisa kita awasi juga fasilitas yang diberikan ini berdampak sejauh mana dan itunya seperti apa, seperti itu. Baik, pendengar PR, saat ini kita masih berbincang juga bersama dengan Pak Heri Widianto. Beliau ini adalah Kasih Pengawasan dan Konsultasi 2 di KPP Pratama Bandung Cibenying ya. Bincang-bincang terkait dengan tentunya perpajakan, yaitu pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pak Heri, ini sudah ada yang mau bergabung, salah satu pendengar PR ada Kang Marvin. Kita coba sapa ya Pak ya. Ada Kang Marvin, pagi Pak. Saat ini saya kerja sebagai staf perpajakan di sebuah perusahaan importir umum. Berhubung impor untuk barang dagangan sangat sepi, perusahaan tempat saya bekerja ini bermaksud untuk mengimpor peralatan kesehatan dan kemudian menjual kepada rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Pertanyaannya adalah, apakah kegiatan usaha perusahaan kami bisa mendapatkan pembebasan PPN berdasarkan ketentuan saat ini? Terima kasih, katanya Pak. Nah, ini gimana Pak kasusnya Kang Marvin ini? Oh iya, jadi importir umum, kemudian mau impor alat kesehatan akhirnya ya. Jadi lebih detail ya, tadinya impor aja umum, kalau sekarang pengen mengkhususkan diri aja ke peralatan kesehatan, nanti dijual ke rumah sakit gitu yang menangani pasien COVID-19 karena barang dagangannya lagi sepi katanya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dapat pembebasan PPN katanya Pak? Kalau dengan ketentuan yang saat ini, kan ada hubungannya juga dengan COVID-19 nih Pak. Iya. Jadi gini, kalau mungkin atas impornya, jadi kan kita kembali ke ininya tadi, bahwa ada 3 yang mendapatkan fasilitas dalam PMK 28 ini. Yang pertama, badan atau instansi pemerintah, baik pusat atau daerah, yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19. Itu satu. Kemudian rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID. Kemudian yang ketiga, pihak lain yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID. Jadi mungkin nanti kata kuncinya adalah perusahaan Bapak ini masuk nggak nih ke pihak tertentu ini. Kalau umpamanya yang pertama dan kedua tentu saja nggak, karena mungkin bukan badan pemerintah atau rumah sakit. Nah, mungkin nanti kita larikan ke yang ketiga, masuk nggak nih ke kategori pihak lain yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID. Jadi nanti kalau umpamanya dalam rangka impornya itu, jadi perusahaannya Pak Martin tadi ya, Pak Martin, Pak. Ya, Pak Martin, maaf, bisa menunjukkan surat penunjukan. Jadi nanti perusahaan Pak Martin sebagai pihak lain yang ditunjuk. Nah, apabila bisa membuktikan itu, maka atas impor barang kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan Pak Martin itu tidak dipungut PPN. Seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa diupayakan saja. Kalau umpamanya memang, wah ya saya mau ini, berarti syarat dari sebagai pihak lain ini harus terpenuhi, seperti itu. Okay. Atau mungkin ya udahlah, impor mah impor aja gitu, jadi tidak sebagai pihak tertentu, jadi mengimpor aja ya, jadi untuk klausul yang pertama ini tidak ini, tapi kemudian bisa jadi Pak Martin ini juga udah punya barangnya nih, mempunyai Alkas atau apa, tapi kemudian nanti bisa jadi masuk ke kategori yang kedua, yaitu atas penyerahan barang atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, nanti Pak Martin sebagai pengusaha kena pajaknya kepada pihak tertentu. Nah, nanti
kalau umpamanya penyerahannya itu kepada pihak tertentu, nah bisa mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Jadi kalau umpamanya impornya mungkin nggak, karena bukan pihak tertentu, jadi tidak dipungut PPN-nya, tapi penyerahan kepada pihak tertentunya ini nanti yang PPN-nya mendapat fasilitas atau insentif, PPN-nya ditanggung pemerintah. Mungkin seperti itu, secara garis besarnya. Oke, baik. Pak Heri, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan juga nih sebagai penutup untuk pendengar PR. Nampaknya nih kalau interaksi itu nampaknya Pak Marvin, kita mudah-mudahan kalau Anda tidak puas bisa langsung coba kontak-kontak pihak perpajakan langsung. Mungkin ada kring pajaknya dulu Pak yang bisa disampaikan untuk Pak Marvin. Oh iya, baik. Kepada Pak Martin atau pendengar PRFM yang saya hormati, karena sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 kantor pajak tidak melakukan layanan tatap muka, maka segala layanan itu bisa dilakukan melalui email, kemudian dan juga konsultasi juga bisa dilakukan melalui WhatsApp channel kami. Kalau umpamanya Pak Martin kebetulan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibenying, Pak Martin bisa melakukan konsultasi lewat WA WhatsApp chatnya di nomor 0878 2422 1316, dan bisa juga menghubungi kami melalui email kpp.423@pajak.go.id. Nah, itu seperti itu. Atau kalau umpamanya kebetulan terdaftar di KPP lain selain di Cibenying, bisa juga melalui email atau WA channelnya KPP di mana Pak Martin terdaftar. Dan mungkin terakhir, Alexa, silakan, pada kesempatan yang baik ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajibannya secara benar, dan juga baik itu pelaporan ataupun penyetoran pajaknya. Pemerintah melalui fasilitas perpajakan berusaha untuk membantu dalam rangka penanganan wabah COVID-19 ini, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan insentif perpajakan melalui PMK 28. Jadi kami persilakan kepada segenap wajib pajak yang kebetulan barang atau jasanya tercantum dalam PMK 28 ini untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini. Jadi semoga dengan fasilitas yang diberikan ini kita semua bisa membantu untuk mempercepat penanganan wabah COVID-19 ini. Nah, mungkin itu dulu teh. Mudah-mudahan. Terima kasih. Pak Heri, terima kasih ya Pak Heri ya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, tapi bukan di rumah tapi di studio ya Pak ya. Langsung bisa ke sini. Terima kasih ya. Itu juga yang saya harapkan bisa. Mungkin saya bisa main-main ke PRFM ya Pak ya. PRFM kapan-kapan teh. Iya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir lah Pak, biar semuanya kembali lagi seperti di awal ya, normal lagi Pak. Sehat-sehat Pak Heri, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Teh Alexa. Sehat-sehat juga. Terima kasih Pak. Demikian pendengar PR kebersamaan kita pagi ini. Kang Marvin tadi itu ya jadi catatan juga. Kemudian untuk pendengar PR lainnya juga jangan ragu untuk langsung menghubungi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, untuk klik pajak, telepon langsung, atau bisa juga via email juga mangga, atau langsung akses laman resminya Direktorat Jenderal Pajak yaitu di pajak.go.id. Sana layanan tetap berlangsung meskipun beberapa staf untuk layanan langsung tatap muka tidak diadakan dulu ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan termasuk penyebaran COVID-19 ini. Dan tentunya di masa pandemi ini untuk warga masyarakat yang terdampak, Anda bisa coba cek juga laman resminya pajak karena sudah banyak sekali keringanan. Termasuk ini yang kita bahas hari ini itu tentang fasilitas yang diberikan oleh rekan-rekan perpajakan untuk Anda.
Hari ini kita bahas tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Mudah-mudahan kesempatan pekan depan juga kita akan bahas terkait dengan hal lainnya yang ada hubungannya dengan penyebaran pandemi corona ini. Masih dalam talk show pajak setiap hari Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di 107,5 PRFM News Channel.